Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Tinggi atas berbagai limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga Allah yang Maha Tinggi masih memberikan waktu bagi kita untuk mengumpulkan amal kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadapi hari pembalasan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menurut bahasa Arab yaitu dari qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalangan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 23 tahun melalui pelantara malaikat Jibril secara diansur-ansur dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah yaitu Makkiyah, dan yang kedua periode sesudah hijrah yaitu Madiniyah. Dan bagi siapapun yang membacanya tercatat sebagai ibadah. Di dalam Al-Quran juga berisi petunjuk yang sebagiannya meliputi akidah, muamalah, ibadah, halakul karimah, syariah, dan tarikh dan lain-lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, Inna hadza Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihaati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dengan berbagai cara. Seperti kita tahu bahwasanya Allah melarang kita untuk berzina dan riba dan lain sebagainya. Keutamaan Al-Quran dapat mempermudah hidup dan menuntun kita ke jalan yang lurus. Dan jika kita ingin sukses, maka kita harus selalu membaca Al-Quran. Pahala Al-Quran sangatlah istimewa. Satu hurufnya saja mendapatkan 10 kebaikan. Dan bukan berarti alif lam mim itu satu huruf, melainkan 3 huruf, yaitu alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim juga 1 huruf. Dan apalagi jika kita membaca alif lam mim tersebut, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita membacanya satu surat, bahkan satu juz, kita akan mendapatkan banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Apalagi kita membacanya pada bulan Ramadan. Mengapa? Karena di bulan Ramadan semua kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita tentang presiden ketiga yang sedang kuliah di Jerman yang bernama B.J. Habibie. Di setiap semesternya ia selalu mendapatkan ranking ketiga, dan ranking 1 dan keduanya yaitu temannya sendiri yang beragama Yahudi. Suatu hari ia keheranan mengapa kedua orang Yahudi tersebut selalu mendapatkan ranking 1 dan 2 terus, sedangkan saya sulit untuk mendapatkan ranking 1 tersebut. Bertanya kepada kedua orang Yahudi tersebut, apa rahasia kalian sehingga kalian selalu mendapatkan ranking 1 dan 2 terus? Lalu kedua orang Yahudi tersebut enggan untuk menjawab pertanyaan dari B.J. Habibie tersebut. Suatu hari ia diajak menginap di rumah kedua orang Yahudi tersebut yang belajar, padahal waktu itu telah menunjukkan pukul 2 malam. Dan beliau juga melihat kedua orang Yahudi tersebut sedang membaca buku. B.J. Habibie pun kaget karena melihat kedua orang Yahudi tersebut sedang membaca Al-Quran. Ini kan Quran, kitab suci agama saya. Kenapa kalian membaca buku ini? Tanya B.J. Habibie. Maka kedua orang Yahudi tersebut menjawab, Rudi, seandainya umatmu membaca Al-Quran dan menaruh perhatian kepadanya, kunci kesuksesan umat Islam yang telah ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Sontak B.J. Habibie pun merenung dan memikirkan perkataan kedua orang Yahudi tersebut.
Setelah hari itu, B.J. Habibie selalu rutin bangun malam hari untuk bersuci dan menjalankan sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Kemudian suatu hari ia mendapatkan ranking 1 dan kedua orang Yahudi tersebut menyesal memberitahu rahasia mereka. Di cerita ini, kita harus selalu membaca Al-Quran jika kita ingin pintar dan sukses. Mengapa? Karena di dalam Quran semuanya berisi tentang petunjuk, yaitu ilmu misalnya, tentang bersabar. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.